Suaranya cukup jelas, Pak Syaf? Ya, jelas, Jelas, Pak. Ya. jelas. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam, rekan-rekan mitra IE 50 ya. Terima kasih Pak Prabu dan tim ya GPS sudah cukup luar biasa membantu kami semua untuk tetap kita bisa bergerak dalam kondisi apapun. Dan ini saat ini mungkin oh ya Pak Teddy juga terima kasih sudah kesekian kalinya ya kita meluangkan waktu untuk tujuannya satu, bagaimana kita bisa berkembang jauh lebih hebat dari apapun kendala yang sekarang kita jalankan, dan alhamdulillah apapun kondisinya kita terus hadapi ini sampai kita capai tujuan yang kita mau masing-masing. Baik, yang paling khusus saya ucapkan terima kasih kepada seluruh member mitra IE50 yang saat ini hadir kurang lebih 1.000 ya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini bisa mewakili rekan-rekan yang malam ini mungkin tidak bisa masuk di Zoom malam ini, karena ini momen yang paling penting sebetulnya ya, dan harus tersampaikan dengan baik gitu kan kepada seluruh rekan-rekan yang ada di luar sana yang belum sempat atau tidak bisa masuk ke Zoom karena mungkin padatnya lalu lintas untuk masuk ya. Baik, terima kasih. Pertama-tama pasti saya sebagai manajer trading untuk IE50 yang pertama tidak akan beralasan apapun selain mohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada pemilik akun di PAM1 ya, karena terjadi tadi malam jam 1:30 kurang lebih itu terjadi Fed news yang cukup fatal gitu ya, dan ternyata margin yang saat itu tersedia tidak cukup untuk menahan, akhirnya terkena stop out yang dilakukan. Memang itu sudah aturan daripada broker gitu ya, sehingga terjadilah MC di situ. Nah, malam ini insya Allah ini menjadi hikmah buat kita semua ya, termasuk saya pribadi untuk mampu mengelola teknik-teknik trading yang mungkin ini jadi pelajaran, bukan mungkin lagi, ini jadi pelajaran sangat berharga buat saya pribadi, menambah ilmu yang sangat bermanfaat untuk saya pribadi gitu ya. Nah, malam ini saya akan coba kita fokus sesi yang ini kita fokuskan ke PAM1 dulu. Saya akan laporan secara detail di PAM1. Setelah itu kita akan bahas PAM2, detail PAM1, kemudian teknik recovery ya, karena kan saya juga sudah ada komunikasi dengan pihak Vantage dan akan dilakukan secara tersistem untuk proses recovery ini ya. Insya Allah kita tetap hadir, tetap mempertanggungjawabkan apa yang harus kita jalankan gitu ya, dan Vantage Group alhamdulillah Vantage itu sampai detik ini masih terus berada dengan kita ya, membantu sistem-sistem supaya kita terus tetap bisa berkembang, bertahan dalam kondisi apapun. Baik, yang pertama izinkan saya share screen untuk PAM1 ya, PAM1. Jadi selama ini mungkin bukan selama ini, memang dari awal ya, kita dari awal tidak pernah membuka akun ini ya, karena memang sistem kita adalah secret system dengan tujuan meminimalkan emosional yang terjadi di lapangan ya, khususnya di bisnis trading. Tujuannya adalah itu sebetulnya, kita membuat sebuah program hidden gitu ya, selain daripada merahasiakan sebuah strategi, tapi tujuannya adalah supaya terjadi sebuah kenyamanan. Awalnya adalah seperti itu, tapi ternyata ada banyak yang tidak sempat kita analisa ketika terjadinya close floating begitu, hidden floating begitu. Ternyata ada sisi negatif yang saat itu kita tidak melihatnya, gitu ya. Saat itu kita tidak melihatnya, sehingga terjadilah sebuah tabungan floating yang ternyata saya kejar dengan kemampuan yang ada, ya akhirnya seperti ini gitu. Nah, tapi ini semua bukan akhir. Ini semua adalah awal daripada perjalanan kita. Kita mendapatkan pelajaran yang begitu berharga. Tinggal kembali kepada kita mau melanjutkan atau tidak. Itu insya Allah sudah ada gambaran gitu ya. Nah, ini sudah ada tampilkan di sana Pak Siap? Mohon maaf dibantu. Ya, sudah tampil Pak. Share screen-nya sudah tampil ya? Oke, ya. Ini ada di komputer sebelah sini. Oke, di sini kita lihat, bentar.
kita buka bisnis ini dimulai dari, mohon maaf kamera ini saya agak ke sana. Kita lihat all history ya. Ini all history ini sejak awal bisnis ini dibangun ada di PAM 1, dimulai dari tanggal mana tanggal? Oke, kita ambil dari paling atas. Dimulai dari tanggal 4 ya, ini maaf. Ini tanggal 4 bulan 3. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ya. Pak Prabu di sana cukup jelas terlihat kah? Ya, kalau jelas. Cuman Jelas, memang ya? Baik. Nah, ini dia tanggal 3 bulan 3 tanggal 4 dan sekarang tanggal terakhir itu tanggal ini ya. Tanggal 4 bulan 11 ya. Ini betul? 4 bulan 11 ya. Oke, tanggal 4 bulan 11. Nah, di sini ada profit and loss. Nah, di sini ada minus 7.675.538 ya, $10. Artinya floating kita kemarin itu MC kita kemarin itu total kerugian kita adalah 7.675.000 sekian gitu ya. Nah, ini total kerugian kita. Deposit di PAM 1 ini ada di 28.600 total depositnya, teman-teman ya. Nah, selama proses berjalan ada withdraw 20.900 begitu. Jadi artinya dari deposit 28 juta ini sudah ditarik 20.900 ya. Nah, kerugian kita adalah 7.600 gitu, yang MC kemarin. Nah, Ya. ternyata dengan balance 28 juta sudah ditarik 20.900 itu floating yang kesalahan saya pribadi ya dari strategi itu tertabung terus ya, tidak mengikuti tidak keluar ya ketika ada yang withdraw gitu. Nah, itulah ternyata kesalahan daripada sistem yang kita buat sehingga menjadikan ya terjadinya sebuah MC tadi gitu ya. Nah, kita punya target recovery-nya adalah di kisaran antara 7 sampai 10 mungkin Pak Prabu ya. Ya. Untuk target recovery-nya. Nah, ini secara live yang ada di MT4. Jadi bukan editan, bukan apa, dan ini nomor akunnya itu 6254059. Ya, kita berada di server 5. Begitu. Ini di PAM 1. Nah, kita lihat report history detailnya. Oke, dia pindah screen bentar. Sini ya. Ini bisa terlihat. Oke. Ya. Ya. Nah, ini detail history reportnya. Ini yang langsung live tadi kita ambil, jadi bukan diedit-edit dulu. Ya. Ini sudah banyak sekali karena memang ini all history. Nah, ini dia. Terakhir. Jadi sebetulnya trading plan yang kita jalankan sebetulnya tidak terlalu buruk sebetulnya ya. Hanya saja mungkin tidak terkontrol. Itu tadi kelemahannya cuma satu. Terjadi tabungan floating tadi. Nah, kita lihat profit vektornya, Pak. Jadi bentar ini ada averaging ya, average. Ada rata-rata ini 8 profit, 3 loss ya. Nah, ini semua hasil daripada rekam jejak trading dari tanggal 4 bulan 3 tadi sampai hari kemarin gitu ya. Sebetulnya potensinya luar biasa strategi ini. Hanya saja memang yang tidak terkontrol, yang tidak kita pantau adalah ketika terjadinya sebuah penarikan dalam jumlah besar. Nah, ini di awal grafik kita cukup bagus ya. Nah, disinilah mulai bulan-bulan ini kita terjadi withdraw yang besar, tapi kita juga berhasil recovery gitu ya. Nah, hanya saja ketika kita recovery ini withdraw juga terus terjadi dan ya pada akhirnya ketika terjadi news yang begitu penting Fed pada malam tadi ya, kemarin malam itu margin kita kurang kuat untuk menahan sehingga terjadi stop out gitu. Dan itu di luar dugaan memang ya, ternyata karena kita memang tradingnya di beberapa pair dan segala macamnya lah gitu.
Nah, itu untuk kondisi di PAM 1 ya, kondisi akun kita semua gitu ada di sini. Reportnya secara real time. Oke. Dan lalu sebentar tadi yang kedua cara recovery ya. Iya. Oke, ini berapa nilai MC? Oke, nilai MC-nya tadi teman-teman ya sudah dilihat. Nilai MC kita adalah 7.600.000 sekian. Ya, dari balance deposit 28 juta sudah ditarik 20 juta sehingga kita ada minus 7 juta. Nah, disinilah mungkin dasar angka nanti yang akan kita targetkan untuk recovery. Lalu bagaimana teknis recovery-nya? Oh ya, ini poin ketiga kenapa PAM 2 dan PAM 3 tidak MC ya. Tidak MC berarti kan ininya masih marginnya kemarin masih bisa menahan ya walaupun dengan kondisi semua drop sebetulnya. Tapi alhamdulillah PAM 2 dan PAM 3 masih bisa menahan marginnya untuk bisa bertahan di kondisi tadi ya. Nah, sebentar. Tadi saya sudah ada meeting dengan pihak Vantage, meeting dadakan dan mereka juga cukup luar biasa ya, proaktif dengan kita untuk mencari solusi bersama gitu ya, solusi bersama untuk ke depan supaya kita lebih baik. Jadi tadi yang dibahas adalah bagaimana teknis recovery. Saya bahas dengan Vantage dan banyak masukan-masukan dari mereka bahwa recovery ini yang pertama pasti yang akan dilakukan adalah dari perusahaan ini akan melakukan deposit ya kepada akun PAM ya untuk recovery, dan saya pribadi juga sama nanti akan melakukan deposit juga seadanya semampunya ya karena ini adalah bentuk daripada tanggung jawab. Dan rencananya adalah begini, dari pihak Vantage itu akan membuat sebuah sistem yang ini mungkin tidak terlalu butuh waktu banyak untuk mengerjakannya. Ini request custom. Jadi nanti proses recovery ini deposit yang dianggarkan untuk recovery ya, deposit yang masuk di PAM 1 di akun yang sudah kita kondisikan untuk akun recovery ya, itu sudah otomatis akan terdistribusi kepada akun member masing-masing. Gitu. Pak Prabu, mohon nanti dicatat juga Pak Prabu ya, bisa nanti disimpulkan reviewnya. Jadi Vantage memfasilitasi kita untuk membuatkan sebuah sistem dan mereka siap bekerja untuk jumlah data di PAM 1 sekitar 5.000 lebih ya untuk merekap datanya, dan begitu mereka sudah siap, kita mulai melakukan recovery dengan cara deposit di satu akun di PAM 1. Nah, saldo yang nanti kita depositkan itu tidak nongkrong di perusahaan, teman-teman, uangnya ya. Jadi tidak fair dong kalau recovery hanya ngambil dari profitnya saja. Misalkan contoh perusahaan deposit lagi nih $1 juta begitu ya. Setelah itu kita tradingkan, hasil tradingnya, profit tradingnya dibagikan. Bukan begitu pola yang diharapkan, yang disarankan oleh pihak Vantage. Karena dengan seperti itu mungkin agak kurang fair katanya. Kalau lebih enak lagi biar ada jaminan kepada member, itu uang $1 juta atau uang depositnya nanti besarannya berapa nanti kita bisa sampaikan mungkin setelah kita meeting dengan manajemen ya. Nah, itu langsung secara sistem didistribusikan kepada akun pemilik akun di PAM 1. Jadi teman-teman nanti tiba-tiba terima deposit saja, jadi nggak usah injek maksudnya ya. Karena kan tadi ada beberapa masukan dari bawah juga, oh boleh recovery tapi saya nggak mau injek, nggak usah injek Pak. Ini bukti keseriusan IE50 untuk bangkit jauh lebih hebat dari pelajaran yang sudah kita dapat gitu ya. Jadi kita akan melakukan recovery dengan cara ketika perusahaan deposit, termasuk deposit saya pribadi, itu nanti akan masuk langsung terdistribusi kepada akun-akun member di PAM 1 ya. Gitu. Jadi ketika itu oh sama dengan injekan dong gitu. Betul. Jadi perusahaan yang menginjekkan kepada akun teman-teman di sana. Nah, hanya saja mungkin nanti pembaginya akan beda nominalnya ya. Karena jenis akun di PAM 1 ini saya yakin sudah ribuan juga akun yang sudah nilai depositnya sudah minus, artinya sudah nol. Jadi yang digolang adalah keuntungannya, ya sudah banyak banget akunnya. Nah ini nanti dibutuhkan admin kita untuk merekap data member mana yang belum pernah withdraw sama sekali, ya. Misalkan dari awal nih akun sampai sekarang belum pernah withdraw gitu kan. Nah itu salah satu yang mendapatkan recovery
total. Mungkin nanti porsinya nanti Pak Prabu mungkin ya untuk lebih membahas materi tentang porsi bagaimana yang penerima recovery itu siapa saja kelasnya begitu kan ya, karena nanti ada beberapa bagian. Kenapa harus dipecah-pecah? Biar fair, biar adil gitu ya. Lalu sumbernya nanti recovery dari mana? Bagaimana teknisnya? Kan tentunya begitu ya. Nah, tetap kita ini bukan mau membayar uang kepada member, bukan. Tujuannya adalah kita bagaimana mengembangkan bisnis ini lebih hebat dengan program recovery. Ya, karena uang teman-teman juga semuanya kan full masuk ke broker, bukan ke EA50 ya untuk tradingnya gitu. Jadi kami menambah deposit untuk recovery dengan tujuan target kisarannya antara 7 sampai 13 juta kalau nggak salah tadi yang disampaikan Pak Prabu ya. Nah, itu akan dibagi porsinya kepada member-member yang belum pernah WD, yang baru WD sebagian gitu ya, dan yang sudah nol pun mungkin modalnya nanti juga tetap akan kebagian. Cuman nominalnya mungkin nanti kita akan sepakati bersama mungkin Pak Prabu ya pada malam hari ini gitu. Tapi yang pasti Vantage sudah bisa memfasilitasi dengan jumlah ribuan akun yang ada di Paham 1 itu untuk membagikan deposit yang kita lakukan langsung terpecah secara berkala, secara bertahap kepada masing-masing member gitu. Itu poinnya. Lalu bagaimana teknisnya? Teknis recovery-nya. Ya. Oke. Nah, teknis recovery yang akan dilakukan adalah setelah ada balance masuk, nanti tetap di PAM itu kan akan terkumpul juga ya. Jadi kalau saya sih nggak ngelihat per akun, di sini yang saya lihat adalah MC4 dengan balance berapa, gitu ya. Itu akan mulai kita tradingkan. Jadi ada dua sumber percepatan recovery di berapa lama. Yang pertama, kita akan mulai dengan teknik trading yang terbaru, bagi EA50 terbaru, tapi sebetulnya teknik trading ini sudah berjalan di beberapa akun yang lain ya, karena beda sistem gitu ya. Kita akan menggunakan teknik trading daily trade. Jadi ditargetkan setiap hari kita akan close position. Ya, jadi saya pun tidak selalu terganggu, otak saya juga kan kalau floating terus kan pusing juga gitu ya. Nah, akhirnya alhamdulillah dengan kejadian ini kita akan rubah strategi kita daily-nya trade-nya trading daily. Jadi per hari close gitu. Ya kan? Itu targetnya. Atau nanti kita sepakati karena sebetulnya potensinya beda antara daily close atau weekly. Setiap hari Jumat kita clear position gitu. Karena ada harapan di situ retracement terjadi di setiap hari ya. Nah, saat retracement ini apakah kita mau cut loss atau kita mau averaging atau mau switching kan begitu ya. Nah, tergantung nanti mana yang mau kita pakai gitu ya. Yang kedua, sistem tradingnya adalah sudah langsung masuk ke sistem open float. Jadi teman-teman nanti sudah disuguhkan seperti rencana yang nanti sebetulnya rencananya ini kan Desember ya untuk kita open float ini. Ternyata Allah berkata lain, Tuhan berkata lain, harus lebih cepat dengan cara seperti ini begitu ya. Jadi nanti teman-teman langsung melihat terjadinya fluktuasi di akun PAM masing-masing saat terjadinya recovery begitu ya. Nah, dan mungkin nanti ada persyaratan sebelum angka recovery tercapai, mungkin nanti kita sepakati bersama juga apakah nanti boleh mulai di withdraw-nya kapan dan lain segala macamnya gitu ya. Mungkin nanti Pak Teddy dan Pak Prabu mungkin untuk memberikan sebuah kesepakatan nanti bersama teman-teman ya tentunya gitu. Nah, itu rencana untuk recovery-nya langsung dibantu oleh Vantage mendistribusikan saldonya gitu ya. Kemudian target recovery ya. Target recovery-nya berapa lama? Dengan pola kesepakatan kita bersama nanti kalau memang kita rencanakan bisnis ini harus berjalan terus bahwa ini adalah aset yang sudah bekerja, ditargetkan ini antara 6 sampai 9 bulan Pak Prabu ya. Oh iya. Ya, saya sedang baca ininya. Ditargetkan 6 sampai 9 bulan dengan 2 atau 3 sumber recovery. Jadi yang pertama adalah hasil trading ya. Anggap saja kalau trading ini di PAM 1 nanti saat recovery mungkin agak sedikit targetnya agak kita tambahkan gitu, target hariannya, target bulanannya, ditambah juga mungkin nanti seluruh penghasilan setelah dibagi payout dari penjualan lisensi itu juga akan dimasukkan lagi kepada program recovery gitu ya. Jadi tidak hanya dari satu trading saja,
Kemudian dari penghasilan kita dari broker, ya dari rebate dan dari profit sharing. Itu akan dimasukkan juga kepada program recovery. Jadi saldonya akan terus ditambahkan dari 3 sumber tadi. Ketika ada profit dari lisensi, ada dari profit share, ya dari rebate dan lain-lain, ditambah juga dari profit trading. Harapannya sih tidak sampai kepada waktu yang terlalu panjang. Nah, ini bisa cepat atau lambat. Recovery ini tergantung kita semua. Bukan saya, bukan Pak Prabu, bukan Pak Teddy. Tergantung kita semua. Karena insya Allah ini masih bisnis kita bersama tentunya. Kan begitu ya. Nah, kemudian akun yang sudah akun yang sudah profit itu semua yang sudah profit semua dan sudah di WD itu akan kena recovery-nya 50%, begitu Pak Prabu ya. Iya. Oke. Itu poin ketujuhnya untuk teknik recovery. Ya seperti tadi teknik recovery dengan 3 cara ya. Bagaimana total target angka mungkin nanti balance-nya akan difixkan angkanya setelah ada audit dari tim admin kita untuk menghitung mana akun yang sudah pernah WD, mana yang belum pernah WD, mana yang sudah profit 100% dan tinggal modal yang digulung di sana. Tinggal keuntungan yang digulung di sana gitu ya. Semuanya kebagian recovery ya Pak Prabu ya. Di PAM 1 gitu. Kemudian program akan dijalankan dengan trading close Satori ya. Ini tadi yang saya sampaikan bahwa trading ini nanti akan lanjut, bisnis ini akan kita lanjutkan begitu ya dengan merubah pola trading karena kita sudah punya guru besarnya yang tadi selama 7 bulan 8 bulan kita berjalan, ternyata itu pengalaman berharga gitu. Jadi itu akan kita tetap lakukan trading dan open float dan trading daily gitu ya. Nah itu untuk teknik-teknik recovery. Oke, tampilkan profit. Oke sudah. Oke. Nanti juga mungkin akan ditampilkan perhitungan bonus ya yang sudah diterima, mungkin begitu Pak Prabu ya. Mungkin Pak Teddy nanti sudah mendapatkan rekapnya dari admin. Jadi sebetulnya bisnis ini berpotensi untuk kita kembangkan terus. Ini tidak menjadi sebuah dilema yang harus kita berhenti bergerak sebetulnya. Ini sudah kita akan sama-sama pelajari saat ini data, ternyata ini bisnis punya potensi yang begitu luar biasa. Dan ini bukan akhir dari segalanya, tapi insya Allah ini adalah awal daripada bisnis kita semua ya. Setelah kita belajar selama 8 bulan kurang lebihnya. Gitu. Itu mungkin di PAM 1. Nah, ini saya lanjutkan dulu terus atau kita bahas dulu tanya jawab di PAM 1 Pak Prabu? Saya kira dilanjutkan juga langsung aja Pak penjelasan di PAM 2 dan PAM 3. Baik. Ya. Nah, oke. Sebentar. Untuk di PAM 2, oke, terus di sini dulu kali ya. Saya rubah dulu. Ini kita lihat PAM 1. Oke, stop screen dulu sebentar. Nah, sebelum saya buka PAM 1 ya. Ini ya. PAM 2, sorry. Ini PAM 2. Oke, sebentar. Ya, mana tadi share screen? Oh ini, gaptek juga. Screen berapa itu? Screen ya, oke, screen 2 ya. Oke. Nah, sudah nampak? Belum ya? Belum. Oke, sudah nampak Pak? Ya, sudah. Oke, ini PAM 2, ini PAM 1, PAM 3, maaf. Ya. Ini 11866. Nah, ini report di PAM 3 ya dengan nomor akun yang ini di pojok ini
6281 866 ya. Nah, ini perjalanannya dari bulan apa tuh Agustus ya. Bulan Agustus tanggal 5 sampai sekarang, Pak. Di PAM 5 3. Agustus. Betul, dari bulan Agustus sampai berapa bulan berarti itu sekarang? 3 bulan, Agustus, September. Ya. 3 bulan ya. 3 bulan. 3 bulan ini total depositnya adalah 5.277 ya. Total withdraw 2.660.000 sekian. Berarti kurang lebih sekitar 50%-nya ya. 50% sudah ter-WD dan sudah landing di rekening masing-masing. Nah, ini total profit yang kita dapat 2 juta sekian gitu. Untuk di PAM 3. Ya, ini di PAM 3 si bungsu. Nah, alhamdulillah kemarin akun ini masih bisa bertahan ya dalam kondisi news ekstrim dengan open transaksi yang begitu besar, menjaga floating yang kemarin yang kalau misalkan kita cut loss juga kemarin itu cukup lumayan angkanya gitu ya, sehingga saya lakukan hedging di situ. Nah, ini sebelum kita buka floatingnya, sebelum kita buka berapa floating yang terjadi saat ini di PAM 3, ini dipastikan semuanya sepakat. Artinya nanti mau bagaimana setelah ini gitu ya, apakah nanti kita mau cut off semua, cut loss position gitu ya, setelah itu kita memulai dari baru dengan strategi trading yang baru, atau bagaimana, nanti kita akan sepakati bersama. Karena kondisi semua akun saat ini dampak dari news kemarin itu luar biasa, drop semua. Ini total balance-nya, oke, ini ya. Nah ini dia. Total balance kita 5 juta sekian. Ya. Nah saat ini equity-nya hanya 873.000. Ya, dengan margin level 1.200 sekian. Ini masih cukup bagus sebetulnya. Gitu kan. Ini masih kategori masih bisa kita kelola dengan baik gitu. Nah, ini di PAM 3. Tinggal nanti teman-teman bagaimana dengan kondisi floating ini, mau dibuka silahkan, ya kan? Atau di cut loss, setelah itu kita memulai dari baru, ya kan? Dengan program trading yang baru tentunya, gitu kan? Itu akan lebih baik sebetulnya, gitu ya. Nanti disepakati bersama pada malam ini mau seperti apa langkahnya untuk di PAM 3, gitu ya. Nah, Fed kemarin cukup lumayan ekstrim ya, karena ketika news juga leverage juga menurun semua dan akhirnya ya PAM 1 tidak kuat untuk menahan itu gitu. Nah ini di PAM kedua ya. PAM 3. Sorry, PAM 3 ya. Nah ini saya lihatkan all historinya. Sorry, detail reportnya real time. Oke, mana lagi? Oh di belakang. Bentar, ini komputernya muter-muter banyak. Oke. Nah, ini. Sekali. Oke. Ini di PAM 3. Ya, ini detail historinya. Panjang juga, singkatkan. Nah, ini dia. Jadi ini di PAM 3. Nah, sekarang kita floating kita 4 juta, ini dia, floatingnya saya lingkarin, 4 juta sekian. Jadi sebetulnya balance kita ini sudah, nafasnya sudah luar biasa. Ya. Nah, teknik yang saya pakai itu adalah teknik hedging, sehingga margin level masih bisa dipertahankan, gitu ya. Tapi kalau misalkan ada dampak news besar lagi, juga saya hanya baru bisa dibuka di 1 pair saja. Kita tidak bisa bermain lagi transaksi di 2 atau 3 pair sekaligus. Ketika terjadi news besar, saya hanya akan difokuskan di di 1 pair saja yang nanti akan kita pilih tergantung rilis newsnya apa yang penting gitu ya. Nah, ini history trading di PAM 3 gitu ya. Oke.
Kemudian lanjut di PAM PAM 2. Sebentar, di PAM 2. Saya ini kan dulu.